Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek spesies. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Kak Yusri. Wah, teman-teman, bahagia sekali pada hari ini ya. Suasana yang mendung-mendung sedap. Ini ada salah satu jenis anggrek yang sedang berbunga, teman-teman. Ya, ini dia nih. Jenis dari Cymbidium Golden Boy. Sedang bermekaran, teman-teman. Kita lihat lebih dekat. Cantik sekali. Memiliki bunga ya, hampir seluruhnya itu berwarna kuning kecuali di bagian putik. Putiknya berwarna putih bersih, teman-teman. Lalu memiliki bunga yang cukup besar ya. Sama seperti jenis-jenis Cymbidium lainnya. Cuman yang ini ukurannya termasuk jumbo, teman-teman. Salah satu jenis anggrek yang cukup tangguh, mudah dirawat dan gak terlalu rewel ya. Perawatannya sangat mudah, media tanamnya juga sangat mudah, teman-teman. Oke. Motor. Nah, teman-teman, ini media tanam yang saya gunakan. Ini plannya, teman-teman ya. Ini termasuk usianya masih cukup muda, teman-teman. Mungkin baru sekitar 2 tahun. Nah, ini sudah mulai muncul calon bunga lagi nih. Bisa kita lihat agak berbeda dengan calon tunas atau keki ya. Nah, ini ada pseudobulbnya yang sudah tua, teman-teman. Tapi ini masih hidup ya, masih bisa memunculkan tunas baru. Sangat subur sekali di sini. Nah, teman-teman, jenis anggrek ini adalah jenis dari Cymbidium, termasuk anggrek berdaun pedang ya. Memiliki daun yang berurat lurus, meruncing sampai ke ujung. Nah, ini bunganya, teman-teman, memiliki antara 4 sampai 6 kuntum bunga, teman-teman ya. Kita taruh sebentar. Iya, ini dia. Kebetulan yang tangkai ini sedang berbunga 5 kuntum, teman-teman. Ya, 5 kuntum bunga mekar. Biasanya mekar itu yang paling pangkal dulu, lalu menyusul sampai ke ujungnya. Bunganya sendiri cukup awet ya, bisa bertahan hingga 2 minggu ini, teman-teman. Kalau kondisi suhu dan kelembapannya terjaga. Kita lihat ini lidah bunganya ini memiliki corak yang sangat lembut, teman-teman ya. Iya, dan ini tangkainya, teman-teman, sekaligus menjadi calon buah jika anggrek ini terpolinasi. Cantik sekali. Nah, teman-teman, seperti jenis anggrek Cymbidium lainnya ya, jenis anggrek ini termasuk jenis anggrek yang cukup kuat dan tahan terhadap segala jenis lingkungan ya, bahkan termasuk lingkungan yang panas, baik itu di perkotaan ya atau di dataran tinggi seperti di tempat saya. Anggrek ini cenderung mudah dirawat, teman-teman ya, dan mudah sekali beradaptasi. Mungkin akan ada sedikit perbedaan ya, dia akan sedikit bermutasi ya, sesuai dengan lingkungan. Contoh, mungkin kalau di daerah panas bunganya itu akan cenderung lebih terang biasanya. Sedangkan kalau di daerah dataran tinggi bunganya itu akan lebih besar, tapi warnanya sedikit redup ya, seperti di daerah saya ini. Nah, teman-teman, kebetulan beberapa waktu yang lalu kita sudah mengambil split ya, membibitkan kembali dari pseudobulb yang sudah tua, dan ini sudah kita tumbuhkan, teman-teman. Bisa dicek di video saya yang ada di deskripsi nanti ya, boleh pada saat penanamannya. Nah, ini kita lihat, teman-teman, akarnya sudah cukup besar ya, dan sudah bertumbuhan akar yang baru dari bulb yang sudah gundul ini. Iya, kita lihat itu tunasnya. Lalu, nah, itu yang kecil putih itu adalah calon tunas yang baru, teman-teman. Nah, sedangkan yang ini
Oh, ini adalah akar dan pseudobulb yang sudah tua. Nah, sudah menghitam dia, jadi ini nggak mungkin akan tumbuh lagi. Kita biarkan saja. Daunnya juga sudah panjang teman-teman, ini sudah ada 15 cm panjangnya. Dan sudah menunjukkan ciri khas anggrek cymbidium. Nah teman-teman, yang pertama-tama kita akan menanam kembali ini, kita siapkan dulu potnya ya. Saya sarankan sebenarnya itu menggunakan pot tanah seperti ini teman-teman. Nah, karena pot tanah ini cukup baik dalam menyimpan kelembapan ya. Iya. Boleh potnya yang biasa saja juga nggak apa-apa. Yang ini harganya juga murah dan cukup banyak penjualnya ya. Iya, sangat mudah didapatkan gerabah seperti ini. Yang selanjutnya seperti biasa teman-teman, saya menggunakan ini nih, akar kadaka yang sudah kita fermentasi dan sudah kita olah sedemikian rupa ya, sehingga tidak ada lagi bahan-bahan pengotor seperti jamur ya, hewan-hewan dan lain sebagainya. Kita lihat sangat bersih teman-teman. Lalu seperti ada bubuk-bubuk, itu adalah sisa-sisa apa ya, tanaman dulunya ya. Jadi seperti humus dia. Banyak sekali menyimpan nutrisi yang dibutuhkan oleh anggrek. Nah, saya menyukai menggunakan kadaka teman-teman, karena akar kadaka ini selain mampu menyimpan kelembapan dengan baik, dia juga memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Jadi anggrek tetap bisa bernafas akarnya. Nah teman-teman, ini kita siapkan pot ya. Ini kita isi setengah saja teman-teman ya. Saya biasa menggunakan setengah saja seperti ini. Oh ya, jangan lupa bagi pot itu bagian bawahnya itu perlu sedikit dilubangi teman-teman. Itu untuk membuang kelebihan air yang mungkin terjadi, sehingga mengurangi resiko kebusukan. Setelah diisi setengah teman-teman, ini akan kita taruh ya. Tidak perlu kita paksakan. Aduh. Nah, kita taruh begini saja teman-teman ya. Jadi jangan sampai akarnya ini tertutup media tanam ya, karena akarnya ini sendiri sangat rentan ya terkena jamur jika akarnya ini terluka. Waduh. Jadi bagian ujung akarnya itu atau tudung akarnya itu jangan sampai tergores ya. Jadi cukup kita biarkan tetap terkena udara. Kita ganjal sedikit saja dengan hati-hati. Yap. Dan kita biarkan bagian ini, pangkal batangnya ini dan akar yang bertumbuh ini, kita biarkan tetap di atas. Artinya jangan sampai tertutup media tanah atau media tanamnya. Yap. Kita letakkan di sini saja teman-teman ya. Kita akan tunggu beberapa waktu, nanti akarnya akan berjalan dan mencari nutrisi di pot itu. Mudah sekali teman-teman untuk perawatan jenis anggrek ini ya. Yang paling penting adalah jenis ini cymbidium itu kelembapan media tanam itu harus benar-benar terjaga. Jangan sampai kekeringan pastinya ya. Jadi harus penyiraman rutin. Dan penyiramannya juga perlu seminggu sekali atau lebih, dicampur dengan fungisida. Oke teman-teman, seperti jenis anggrek cymbidium lainnya ya, anggrek ini adalah salah satu jenis anggrek yang cukup mudah sekali perawatannya, sehingga banyak sekali yang memeliharanya ya. Apalagi didukung dengan warna bunganya yang kuning cerah dan mencolok seperti ini. Untuk perawatannya sangat mudah teman-teman. Anggrek cymbidium biasanya tidak memerlukan treatment khusus ya. Yang paling penting itu adalah kelembapan akar terjaga ya, nutrisi terpenuhi ya, karena jenis anggrek ini cukup rentan terhadap dehidrasi. Jadi harus benar-benar terjaga kelembapannya. Biasanya dia ini bisa berbunga itu antara usia 6 sampai 8 bulan biasanya sudah mulai berbunga teman-teman. Seperti ini ya. Cantiknya. Oke teman-teman, untuk sementara sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.